Terus tuh kok aku ngerasa kayak digerayang gitu. Tapi aku dalam hati mikir, ini masih nggak tahu kalau aku ngelambai juga gitu ya. Terus tuh kayak oke, let's go. This is GCast Genos Podcast. Nah, balik lagi bersama gue Ajut dan sekarang gue lagi ditemenin sama Hendro. Betul sekali. Apa kabarnya nih Hendro? Baik dong Bang Ajut, alhamdulillah. Oh baik. Oh ya, kalau boleh tahu nih kesehariannya Hendro tuh biasanya ngapain aja sih? Kalau aku tuh hari-hari yang pasti kayak anak-anak mahasiswa pada umumnya gitu, kuliah. Tapi ya hampir semua mahasiswa di Indonesia ini kan kuliahnya lalu daring ya. Jadi kuliah di rumah santai. Tapi selain itu juga aku masih ngembangin usaha di bisnis makeup aku sih. Di bisnis makeup? Yes. Oh ya, berhubungan sama makeup nih, kan biasanya kalau cowok dilihat tentang yang berbau makeup gitu, apalagi cowok bisa makeup tuh biasanya dipandang orang tabu gitu kan? Iya, sebenarnya sih kalau dibilang tabu, kadang orang sering bilang kayak itu kan pekerjaan perempuan gitu loh, kok harus cowok yang ngelakuin gitu. Tapi di sini aku bukan maksud untuk kayak mengatakan bahwasanya make up untuk laki-laki itu adalah hal yang dibiasakan, tapi bukan gitu. Maksudnya mungkin aku merasa itu skillnya aku, kemampuannya aku. Jadi kalau orang-orang menganggap bahwasanya laki-laki pintar make up itu dalam tanda kutip lain, ya itu haknya mereka gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku jangan menunjukkan itu dong. Jarang ya. Ya, maksudnya jangan sampai menunjukkan bahwasanya aku mengarah ke sana. Mungkin kemampuan makeup yang aku milikin itu adalah anugerah dari Tuhan. Anugerah, gitu. iya Jadi bener sih. untuk mencari rezeki juga sih. Jadi buat kalian jangan mudah ngejudge cowok makeup itu adalah yang gitu. Melambai gitu ya. Iya, walaupun aku juga melambai ya, tapi nggak yang terlalu berlebihan gitu. Bener. Tapi bisa dibilang ya kalau cowok pintar makeup belum tentu ngelambai kan ya? Belum tentu, karena banyak banget emu-emu di luar sana yang juga memang benar-benar cowok pada umumnya. Tapi memang sih kebanyakan seperti itu ya. Kembali lagi kepada diri masing-masing ya. Bagaimana cara kita untuk ngebawa diri, apakah kita pengen arahnya ke sana atau kemana gitu loh. Tapi biasanya Hendro sering gak sih biasanya kalau dalam bisnis usaha makeup gitu, make upin orang nih biasanya gitu, terus dikatain sama orang-orang, ih gitu tuh yang apa kayak sekong lah bahasanya gitu. Iya, alemong say. Sebenarnya kalau untuk berbicara masalah diomongin orang, alhamdulillah nih ya. Alhamdulillah aku tuh kalau nggak salah cerita dikit nih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bebas kok. Jadi aku terjun di dunia makeup itu bener-bener pure fokus di makeup itu kalau nggak salah lulus SMA 2015. SMA 2015. Ya, 2016 lah aku udah mulai fokus di makeup. Jadi 2017 itu udah bener-bener kayak optimis banget ini makeup harus jalan gitu. Di sana orang nggak ada ngejudge bahwa Hendro gini enggak. Alhamdulillah di kampung aku sendiri, di desaku itu mereka sangat support banget. Sangat support. Ya, cuman memang sih terkadang itu ada beberapa orang yang terkadang mikir itu kan pekerjaan perempuan, kenapa harus kamu kerjain gitu? Mungkin ada kerjaan lagi lebih cocok gitu. Ya salah satunya sih my parents, orang tua aku gitu. Tapi itu awal ya. Berjalannya waktu orang tua aku ngeliat, oh ada penghasilan nih, ada income, dan anak aku mungkin masih di jalan yang aman-aman aja. Jadi orang tua aku sekarang support banget gitu. Pastinya support banget ya. Banget. Kalau dulu sempat kayak penolakan gitu berarti ya, penolakan dari orang tua tuh kayak Hendro jangan begini dong, jangan begini gitu. Iya bener banget. Jadi itu kurang lebih berapa ya mak? Satu tahun dua, ya kurang lebih 3 tahunan. Jadi itu kan 16, 17, 18 iya. Kurang lebih 3 tahun aku sempat make up sembunyi-sembunyi. Maksudnya itu nerima job tapi kayak sembunyi-sembunyi gitu. Jadi kayak bener-bener pure aku kadang ngomong minta izin make up, minta izin gimana itu kalau nggak salah 2018 waktu masuk kuliah. Ya itu udah bener-bener orang tua tuh kayak support banget. Sebelumnya itu kayak masih kayak ngapain sih make up gitu kan gitu. Itu pekerjaan perempuan gitu loh. Tapi di sana aku tuh membuktikan ke orang tuaku bahwasanya this is my job. Ya, ini adalah pekerjaan aku dan ini bisa menghasilkan, dan selagi itu masih halal sih. Masih halal, bener banget. Berarti dari pandangan Hendro sendiri nih, kalau Hendro nih ada ngelihat gitu kan, apalagi Hendro sering yang sudah lah mengalami yang di kayak dicap sekong apa segala macem. Mungkin Hendro pernah nggak sih ngalamin yang kayak ada orang yang pengen kayak Hendro juga, tapi nggak maju-maju gitu? Oke, sebenarnya kalau dibilang kamu punya nggak sih teman atau orang yang hampir sama, mungkin
karakternya ya, mungkin bisa bilang karakternya gitu. Ada beberapa gitu, tapi di luaran sana juga banyak sebenarnya orang yang mungkin dalam tanda kutip melambai kayak aku dan dia memiliki kemampuan lebih tapi dia nggak mau ngembangin karena dia pikir itu merupakan salah satu kekurangan. Nah ini dia. Jadi aku nggak pernah nganggap melambainya aku tuh adalah suatu kekurangan. Nggak pernah. Jadi aku selalu menganggap ini suatu kelebihan dari Tuhan buat aku. Tinggal bagaimana cara aku memporsikan untuk menjadi porsi yang pas, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga kekurangan. Ada sih beberapa anak-anak di luar sana yang aku tahu ya, yang aku tahu beberapa tempat itu yang dia tuh kayak dalam tanda kutip insecure lah. Insecure. Ya mungkin dia ngerasa di posisi seperti ini cowok make up terus dihujat, terus dijudge negatif, akhirnya dia stop. Dia nggak mau ngembangin dia punya skill. Padahal itu salah banget gitu. Dan prinsipnya aku nggak pernah dengar apa kata orang kalau itu negatif. Nggak pernah dengar. Jadi aku selalu jalan terus. Apapun yang orang omongkan aku tetap jalan terus. Yang penting jalan aku tuh benar gitu. Dan aku tipikal orang yang selalu nanya kayak ke keluarga atau ke teman dekat atau kemanapun, nanya aku gini cocok nggak sih? Aku gini pas nggak sih? Aku salah nggak sih kalau gini gitu? Lebih bertanya itu dalam artian belajar gitu ya? Ya betul banget. Dulu nih waktu Hendro mau menjalani yang namanya make up dan menekuni di bidang make up itu, pertama-tama tuh pernah kayak ada ini nggak sih, kayak aku harus maju nggak ya, aku harus maju nggak ya, kayak ragu-ragu gitu, ada pernah nggak sih kayak ngalamin hal kayak gitu? Seingat aku ya, kalau nggak salah aku nggak pernah kayak punya pemikiran harus mundur, nggak ada ya. Jadi dulu aku ingat banget, ini nggak boleh nyebut merek ya, nggak boleh. Jadi aku tuh ingat banget dulu masih pakai produk-produk biasa gitu, dalam artian produk-produk yang mungkin bisa dikatakan yang mungkin dipakai sama orang-orang dulu lah. Tapi aku gunakan di klien dulu banget waktu zaman masih SMA gitu. Itu aku udah berani make-upin penari-penari, sepupu-sepupu yang wisuda atau yang graduate gitu. Terus kayak mikir tuh selalu up terus, gue harus maju nih, nggak ada alasan gue harus mundur karena ada satu orang yang selalu support aku, itu kakak aku. Benar. Halo. Kakak aku tuh selalu support banget aku apa yang aku lakukan. Kadang aku tuh pakai makeupnya dia yang perempuan ya kakakku ya, bukan laki-laki. Kakakku perempuan tuh alat makeupnya dia suka aku pakai. Tapi mama aku juga dulu alat makeupnya sering aku ambilin. Sebenarnya mama aku tuh tahu sih aku tuh bisa make up. Sebenarnya tahu, cuman mungkin memang kayak berpikir mungkin ada profesi yang lain kali nak ya, yang lebih cocok gitu. Tapi lambat laun orang tua aku mungkin sadar gitu bahwasanya oke, ini skillnya anak aku gitu. Akhirnya nerima. Kalau berbicara kayak ada pengen mundur nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Nggak ada. Karena terkadang orang bilang ke kita gitu, lu nggak cocok kayak gini, padahal banget hidup gue bukan hidup lu kan gitu kan. Kadang aku tuh paling nggak suka gini ya, ini maaf kan jadi rempong nih. Karena gini ya, kita di media sosial aja nih, contoh kecil nih, di media sosial aja gue pakai efek. Ya Instagram nyiptain efek buat apa sih kalau nggak dipakai? Iya bener. Iya kan, orang-orang nyiptain efek yang bagus kalau nggak dipakai buat apa? Iya. Diomongin lah, kan pakai efek sih apa segala sih, cowok lo pakai efek. Sabar, masih tenang. Lambat laun kok gedek juga ya gitu. Sama orang-orang yang suka ngurusin hidup orang tapi pada hidupnya sendiri tuh nggak beres. Ya, maaf ya orang. Itu kadang suka jengkel nggak bang? Karena banget gitu. Apa ya, kita yang ngejalanin hidup, lu nggak ada biayain gua tapi lu ikut andil dalam apa yang gua lakuin tuh. Iya apa sih gitu ya? Kayak apaan sih gitu. Cuman aku nggak pernah yang kayak langsung ngejudge bahwasanya orang seperti itu jelek, tapi aku lebih ngambil positifnya aja sih. Misalnya kalau dihujatin aku ngapain pakai efek ya, aku tuh suka aja ngejawabinnya ya nggak apa-apa lah, ya suka-suka kita, yang penting tuh tidak merubah operasi ya. Atau gimana, jangan kan operasi SPP aja nunggak masih gua jauh kata-kata kayak gitu. Iya benar sih. Tapi kalau di kalangan kampus sendiri nih ya, Hendro kan kuliah gitu ya. Teman-teman kampus reaksinya gimana gitu waktu tahu Hendro bisa make up gitu? Alhamdulillah teman-teman aku langsung kayak speechless gitu, kayak excited juga. Iya kayak gini sih misalnya. Ternyata kamu MUA ya. Ya ampun, Hendro bisa make up. Hendro bisa gini. Akhirnya tuh kliennya dari mereka juga. Oh dari gitu. mereka juga. Iya. Tapi mereka waktu di situ tuh kaget tapi support juga ya. Iya sebenarnya mereka nggak kaget banget karena waktu first time aku masuk di kampus aku, ya aku begini. Maksudnya nggak ada hal yang aku buat aku harus jadi kayak laki-laki banget tuh nggak. Jadi bener-bener apa ada. Jadi mungkin kalau mereka tahu, oh Hendro tukang makeup, oh kelihatan sih. Gitu. Sebenarnya aku sih suka-suka aja ya. Mungkin itu menjadi ciri khasnya aku gitu. Itu sih. Berarti kalau apa ya?
jangan takut gitu ya. Jangan takut kalau walaupun skill kita dipandang tabu, ya udah maju aja gitu. Selagi positif kan. Betul banget, aku setuju banget. Jadi kita nggak perlu yang namanya takut atau mungkin kayak merasa ini pekerjaan yang gimana gitu. Karena menurut aku selagi masih halal, why not? Iya, selama menghasilkan dan halal. Betul. Padahal nggak ngerugiin orang ya, tapi ada aja yang begini iya, gitu ya. Biasa. Ya makanya aku tuh suka mikir, lu lebih rempong daripada gua gitu. Iya bener. Siapa sih yang rempong gitu kan? Ya, Padahal gitu kita nggak sih. ngurusin. Ya cuman kan namanya orang kita nggak bisa nahan ya. Namanya Nahan juga lama-lama ya, gitu. Aku juga tipe orang yang suka banget gibah. Maksudnya itu gibahnya gini, kayak suka banget ngomongin, ih dia kok kayak gitu ya. Ya mungkin gua kalau gitu orang gue biasa aja sih gitu. Karena aku juga suka gitu. Iya sih. Ya. Terkadang nih aku pernah nih potong rambut gitu ya. Itu yang motong rambutnya kayak apa ya, barbernya gitu. Barbershopnya. Itu apa ya, kayak bisa dibilang ngelambai. Cuman dia diolokin terus, kayak diajakin terus. Jadi sempat ngobrol gitu kan, bang, aku bukan manggil bang sih, jadi kayak kak gitu ya. Bingung ya. Jadi aku sempat manggil tuh, ini aku manggil apa ya, manggil bang, mas, mbak atau gimana. Jadi aku panggil kak gitu ya. Kak itu gimana sih orang kayak gitu, menurut kakak gimana gitu? Udahlah nggak usah dipikirin, dia mah rempong gitu. Kalau dia laki ya udah nggak usah ngurusin orang gitu. Sama-sama laki gitu ya. Betul. Iya. Orang cari duit halal gitu ya. Iya bener banget sih. Nah jadi ada cerita lucu nih. Jujur aku juga tipikal orang yang bukannya gimana ya, tapi ketika aku potong rambut aku pasti nyari yang bener-bener cowok. Bukan berarti gimana, cuman aku tuh kayak yang tahu style gitu ya. Bukan juga kayak jujur aku tuh kayak takut kalau malah dipotongin sama yang begitu. Takut karena pernah kejadian waktu itu aku lagi di luar kota. Jadi tuh aku sama ibu aku pergi ke salah satu salon. Niatnya cuma nemenin ibu aku tuh warnain rambut. Yes. Oke, ikutlah aku kan di dalam. Kan lama ya ibu-ibu ya. Lama. Aku pasti. Juga orangnya rempong, kalau lama nunggu ngomel ya kan ya. Akhirnya aku milih krimbat nih. Oke. Yang memang nanganin ibu aku tuh memang maaf nih waria gitu. Tapi cantik mbaknya. Mbak cantik kok mbak. Mbaknya cantik, aku manggilnya mbak. Terus aku mau krimbat dipanggil anak buahnya dia. Kalau nggak salah tuh bulan puasa. Ingat banget aku. Puasa ya? Di bulan puasa, karena waktu itu bulan puasa aku di Sulawesi. Akhirnya aku bulan puasa di sana. Pergilah nih kan mau kerimbat. Akhirnya keramas nih. Terus tuh kok aku ngerasa kayak digerayang gitu. Tapi aku dalam hati mikir, ini masnya nggak tahu kalau aku ngambai juga gitu ya. Terus tuh kayak jujur aku tuh jadi kayak jangan, dia tuh malah nggak janggutan ya katanya. Dalam hatiku, mas kita tuh sama ngelambai gitu. Sampai akhirnya aku jadi kerimbat, cuma keramas aja karena aku trauma waktu itu. Ya, takut macam-macam. Aku takut, maaf ya, bukannya kita kayak gimana gitu. Cuman ya namanya juga takut. Kadang ngomong, Hendro kamu juga sama, beda say. Beda. Berarti kalau yang namanya begitu kan, nah itu tuh orang belum bisa bedain yang namanya ngelambai sama emang yang bisa dibilang kelainan. Aduh susah lah nyebutnya gitu. Kayak juga sih gitu. Makanya itu kan orang pada bilang tuh maaf nih, kayak ngomong maaf kayak bencong gitu. Sebenarnya definisi bencong itu kan yang keluar menggunakan pakaian bener-bener pure seperti wanita, rambut panjang, menggunakan baju-baju yang seperti layaknya perempuan gitu. Dan aku terkadang sering kayak gini nih, kardigan gini ya. Aku pikir cewek-cewek bisa pakai, tergantung bagaimana cara dia menggunakan gitu loh. Jadi kalau ada yang ngomong Hendro kayak gini, tapi aku bersyukur banget dari aku lulus SMK sampai aku kuliah, belum pernah aku lihat di depan mata aku dia tuh ngejudge aku, ngomong aku begitu. Alhamdulillah. Kalau di belakang ya urusan dia ya, nggak pernah mikirin juga gitu. Kalau kayak secara langsung, kalau dulu kan zaman SD ya Allah. Itu pasti. SD tuh aku sampai ketawa kalau sekali ingat kayak maaf kayak banci kaleng gitu. Aku mikir banci kaleng, bilang banci kaleng berarti banci bawa kaleng gitu kan. Ingat banget dulu, ingat banget. Tapi itu zaman SD. Ketika SMK sampai kuliah tuh nggak ada ya. Nggak ada, alhamdulillah. Teman-teman aku tuh baik-baik semua. Amin, pastinya teman-teman baik semua. Ya walaupun di belakang nggak tahu ya. Iya sih. Apa sih, itu kan masing-masing. Gini nih. Di teman-temannya Hendro itu pernah nggak sih Hendro ngelihat satu teman gitu ya, yang karakternya itu sama kayak Hendro tapi nggak seberani Hendro gitu? Ada sih. Aku tuh dulu sempat di salah satu
di sekolahku tuh ada organisasi gitu ya. Waktu zaman SMK kalau nggak salah. Iya SMK lah kok kalau nggak salah sih. Zaman SMK. Terus aku tuh waktu kan aku suka ngospek ya zaman SMK. Ngospek. Terus suka ngelirik ada nggak bibit baru nih ya? Gitu. Bibit baru. Karena kan pasti setiap angkatan tuh ada bibit baru berbagai macam karakter ya. Pas gue lirik ada tuh gitu. Jadi dia lari ke gue lari. Kak Hendro, Dek, coba jalan yang bagus. Ya aku tuh kayak ngerasa kayak negur diri sendiri sih sebenarnya. Ya, cuman aku tuh selalu bilang ke teman-teman aku, udahlah nggak apa-apa mungkin karakter dia seperti itu. Tapi kalau aku ketemu orang yang seperti itu gimana sih? Aku senang-senang aja. Tapi aku selalu bilang, tolong lakuin sesuai apa yang memang kita, maksudnya kodratnya kita. Maksudnya tuh gini, lu boleh ngelambai, tapi please jangan pernah nunjukin kalau orang seperti kita itu jelek. Benar. Orang seperti kita itu negatif semua gitu. Jadi tunjukinlah kalau kita seperti itu ya memang ini karakter kita dan kita ini istimewa sebenarnya. Kayak ini semua kelebihan aku bilang. Kelebihan gaya. Bukan kekurangan. Kelebihan gaya gitu. Kelebihan hormon salah satunya sih gitu. Tapi aku sih enjoy aja ya. Gimana ya aku tuh senang aja gitu kayak happy karena dengan aku seperti ini orang terhibur. Pasti kamu terhibur juga kan? Terhibur. Maksudnya tuh kayak teman-teman di kelas aku, kampus, orang-orang baru, dosen-dosen aku, guru-guru aku terhibur semua gitu dengan kekocakan aku. Seru gitu kan? Seru. Harusnya kenapa sih? Harusnya tuh bersyukur gitu ada orang-orang yang rela gitu yang mau ngelambai kayak gitu walaupun bukan itunya gitu ya. Iya. Makanya orang bilang, "Hendro, aku sampai sekarang tuh masih kayak gini ya. Hendro, please deh, coba kamu berubah." Aku diam sejenak. Bentar, aku berubah. Aku dulu gimana ya? Terkecuali gua dulu maco banget nih. Maco laki banget nih kan ya. Terus berubah mengelambai misalnya. Wajar, Hendro coba kerubah dong kayak dulu. Oke, gue dulu jadi kayak gini. Bentar, karena mikir, dulu aku kayak gimana ya? Kayak gini-gini aja deh. Jadi sampai sekarang orang kalau ngomong Hendro coba dirubah dong gayanya. Gimana? Gue ngerti. Iya, padahal dari dulu emang begitu gitu loh. Iya, dari zigot kali ya, dari belum dijanin tuh udah jadi kayak gini gitu. Tapi aku terkadang orang kalau ngomong gitu aku selalu ambil positifnya. Tapi ada beberapa orang juga yang support banget. Oh lah Hendro nggak apa-apa nggak usah dengerin gitu. Iya. Ya pribadi ngomong kayak gitu tuh satu dari sekian aja lah. Satu dua orang aja lah gitu. Oh ya. Kan udah tahu nih perjuangannya Hendro gitu ya untuk ngeyakinin orang tua. Menurut Hendro nih susah nggak sih ngeyakinin orang tua itu? Ini buat kalian semua ya. Jadi terkadang kan kita kalau pengen jadi A, B, C, D, F, bukan hanya aku pengen jadi MUA, tapi contoh kayak Bang Ajut nih. Dulu mungkin pengen jadi pembalap misalnya, atau mungkin Gitza pengen jadi perenang. Tapi ngomong aja nih, orang tua kita tuh sebenarnya sudah muak dengan omongan kita mungkin. Aku pengen jadi ini mak, pengen jadi itu mak. Jangan sampai orang tua tuh cuma buang-buang duit. Iya benar. Ya kan gitu. Prinsip orang tua tuh gitu tuh. Jangan sampai mubazir. Nah salah satu tipsnya itu aku membuktikan. Berjuang dulu sendiri, baru buktiin. Nah setelah itu orang tua kulihat baru disponsorin deh oleh mamaku. Disponsorin tuh beli apa terserah gitu. Akhirnya kan orang tua aku kayak mikir, oh this my job gitu, pekerjaan gitu. Makanya kalau prinsipnya aku sih, aku selalu buktiin dulu. Buktiin. Jadi dulu aku ingat banget waktu lulus SMK tuh kan aku pengen jadi pramugara. Aku pikir pramugara tuh kayak keren banget ya. Kalau dengan gayanya aku tuh kayak pas banget gitu kalau aku rasa ya kan ya. Terus akhirnya orang tua aku tuh setuju awalnya. Cuman karena waktu itu AirAsia jatuh yang Surabaya Singapura nggak sejatuhnya di Pangkalan Bun. Kebetulan mayat pertama tuh pramugari. Mama aku langsung bilang pakai bahasa Kutai ya. Gini ya. Awak mau gak itu? Mati di double tubuh lagi. Ya oke. Akhirnya aku kayak merasa kayak aduh kayaknya cita-citaku ini udah hampa deh, udah lenyap gitu. Dan dulu aku gak segemuk ini aku dulu 70 berapa ya. Aku tuh kalau tegores sedikit aja udah kayak langsung cari obat gitu. Setelah orang tua aku bilang gak usah ikut, mau kena apakah aku biarkan aja. Mau itu beluka benanah ya udah biar aja gitu. Kayak udah bete banget udah gitu. Tapi alhamdulillah berkat itu akhirnya bisa ketemu sama Ajut. Nah ya sama Gitza. Karena kalau aku pikir kalau dia jadi pramugara kita nggak bakal ketemu. Iya benar nggak bakal ngobrol-ngobrol kayak gini. Dan kan aku nggak mungkin jadi MUA waktu itu. Iya benar sih ya. Ada hikmahnya sih sebenarnya dan aku nggak bisa berangkat kemana-mana gitu. Jadi aku tuh selalu bersyukur. I'm very grateful. It's my God. Gitu. Ya benar sih. Syukur banget. Harusnya ya apa ya? Kekurangan yang dikasih sama Tuhan itu harusnya kita
kita apresiasi, kita manfaatin lah gitu ya. Contohnya kayak Hendro tadi kan, dibilang kayak ngelambai kayak gitu, dibuktiin lewat make up. Tahu-taunya, jadi gede dong, jadi kayak apa ya, bagus gitu hasilnya kan. Betul banget. Jadi jangan pernah merasa kekurangan kita itu adalah sesuatu hal yang membuat kita jadi down, terus membuat kita jadi nggak mau untuk mengembangkan. Itu salah banget. Jadi buat kalian yang punya kekurangan, tolong telah lagi deh. Itu sebenarnya bukan kekurangan kita, tapi itu udah kelebihan kita yang harus kita gali dan kita asah. Gitu. Dulu aku ingat banget kenapa aku bilang gitu, karena aku memiliki kelebihan bisa make up. Tapi di make up itu aku punya kekurangan. Aku nggak bisa bikin alis yang bagus. Mungkin nanti bisa lihat di handle make up ya, nanti tulis di bawah sini. Promo deh gua. Promo. Jadi tuh boleh kan Za? Boleh. Boleh dong. Terus tuh jadi aku tuh nggak bisa bikin alis. Nah itu kekurangan aku di make up. Tapi aku punya kelebihan bisa make up. Akhirnya aku jadikan motivasi tuh. Jadi motivasi. Oh aku harus bisa make up orang dengan alis yang bagus. Nah jadi itu sebenarnya kita telah lagi. Itu sebenarnya kelebihan kita yang harus kita asah. Harus diasah gitu. Ya benar. Padahal orang bilangnya, ini kekurangan aku nih kayaknya ngelambai. Padahal di dalam kekurangan itu pasti ada kelebihan yang lebih bagus. Yes. Gitu kan. Nah sama ini nih, aku pernah tuh ngebaca di artikel, bukan di artikel sih, di sosmed, kayak cowok-cowok feminim, cowok-cowok feminim gitu kan. Itu kayak menurut mereka cowok feminim itu nggak pantas untuk diajak berteman. Kalau menurutku pribadi ya, malah feminim itu hal yang jarang dipunya cowok gitu. Iya betul banget sih, nggak semua. Karena ya ujung-ujungnya kita misalkan nikah, ujung-ujungnya bakal ngurus anak, ya nggak mungkin juga nekein begini. Iya betul banget. Betul ya. Ngasuh. Nah menurut Hendro sendiri, kalau dibilang feminim, apakah iya feminim? Kalau dari Hendro sendiri? Kalau aku sendiri sih mau aku bilang aku feminim tuh enggak, tapi aku agak sedikit lenjeh. Lenjeh. Mungkin definisi lenjehnya aku tuh kayak sedikit manja gitu. Aku tuh tipikal orang yang dibilang feminim enggak juga. Aku tuh kadang kalau boboroknya keluar ya ngeri juga gitu. Kalau feminim tuh kan mungkin lebih kayak semua tuh serba cewek gitu. Dan aku tuh bisa dibilang 60-40 ya. 60 cowok, 40% cewek. Maksudnya tuh kayak aku lebih kayak ngoleksi barang-barang. Nih kasur aku di rumah sepaket dengan bantal guling tuh Stitch ya. Aku rela ikut arisan sama dosen aku untuk bisa beli kasur imut itu. Belum bayar lagi bu. Iya benar. Jadi itu bener-bener sifat feminimnya aku tuh sebenarnya kalau orang feminim tuh kan secara overall feminim. Nah kalau aku enggak, jadi aku tuh lebih kayak yang aku sukai gitu. Misalnya kayak yaitu kayak spray kasur, Doraemon, Bulan Bintang. Terus satu itu ada spray aku yang mau mobilan itu sih terpaksa aku ambil dari rumah. Terpaksa gitu. Kalau aku yang beli Bulan Bintang, Doraemon. Jadi kayak masya Allah lah gitu. Jadi kalau dibilang teman feminim itu nggak pantas temenin itu salah banget. Salah ya. Karena kita tuh sejatinya butuh orang seperti itu untuk bercerita. Benar. Nah, terkadang orang seperti aku yang punya gaya kayak aku nih yang istimewa, kita bilang aja istimewa ya. Itu terkadang kita lebih paham tentang apa yang orang rasakan. Jadi gini, Hendro kamu tuh kalau ngomong sama cewek tuh paham banget. Iya, aku tuh kayak punya tombol otomatis. Kayak ada autonya gitu. Ketika aku ngobrol sama cowok, kita bahas cowok, WhatsApp bro gitu. Iya. Tapi ketika gue ngomong sama cewek, dia buat solusi, gue menempatkan diri gue jadi perempuan. Jadi nyatu gitu. Makanya dia bilang, kok kamu paham sih Hendro? Iya kan aku 2 jiwa. Jadi 2 jiwa. 2 jiwa satu tubuh gitu kan. Terus dia ngomong gini, Hendro kamu kalau dilahirkan kembali pengen jadi apa? Itu pertanyaan sering banget. Ya kalau dulu sebelum aku kenal agama aku pengen jadi cewek. Untuk sudah tahu disuruh bersyukur ya udah jadi cowok aja gitu. Cowok Apapun aja, dikasih Tuhan sih. Ada juga bilang Hendro kamu tuh kayaknya roh cewek yang kejebak di cowok deh kayaknya. Aku mikir kayak bener juga sih gitu. Tapi ya aku nggak pernah menjadikan itu sebagai hal yang serius. Ya lucuan aja sih. Iya tapi bangga sih sama Hendro. Hendro tuh nggak pernah komplain gitu. Oh masa? Maksudnya nggak pernah. Maksudnya bukan komplain yang tentang diri Hendro. Oh iya. Hendro tuh bener-bener nerima lah gitu. Nerima banget sih aku. Tapi dulu pernah ada momen yang aku kayak ngomong, ya Allah, masih alay banget. Itu kalau yang itu kayak malunya aku ya Allah. Ya Allah, aku kok kayak gini gitu kayak. Terus aku tuh kayak mikir juga, aku kayak gini gimana gitu. Tapi aku mau nikmatin aja gitu kan. Nikmatin. Dulu tuh kan mamaku tuh sering gini ya kayak, Hendro, gayanya yang bener, gayanya yang laki. Aku cuma yang, Hendro gayanya nganu.
Hendro gayanya anu. Iya mak, sampai depan orang. Iya mak, ada keluar otomatis. Jadi itu nggak bisa dibuat-buat gitu loh. Gimana ya? Itu kayak bener-bener apa ya, udah spontan aja lah gitu. Spontan banget. Terus kan aku kan berapa kali ikut event nasional tuh di luar. Terus pasti kan ketemu orang baru. Iya. Aku nggak pernah nunjukin diri aku yang harus kayak Mau kemana? enggak, aku mah apa adanya datang halo, hai. Mungkin aku juga ngerasa cowok-cowok di sana udah kayak sudah. Hoi, halo. Aku hai, nama aku Hendro kayak orang, hah? Kok gini sih orangnya? Nah, tapi kalau orang belum kenal aku, dia bakal mikir aneh-aneh. Makanya aku tuh paling mikir gini, lu jangan mikir macam-macam deh, kenal aku dulu deh, baru lu mikir. Nah, Iya, setelah bener kenal sih. baru kayak, oh Hendro tuh gitu. Ternyata ya. Gitu ya udah kenal aja dulu gitu orangnya. Iya sih. Kenapa ya itu yang gede gitu. Iya. Belum kenal udah itu pasti gitu deh. Iya pasti gitu kadang. Kayak pengen ku gitu gigit-gigit Tapi lah. tuh Gitu. kalau aku sih tipe ke orang yang B aja sih untuk kalau seperti itu nggak pernah aku anggap serius gitu. Iya sih. Karena kalau aku juga salah sih dulu pernah nanggapin hal begitu tuh kayak buang-buang waktu gitu, buang-buang otak gitu. Iya ada juga orang bilang lu kayak gini kayak bikin malu orang tua. Nah itu aku paling marah banget. Karena pada dasarnya orang tua aku nggak pernah malu gitu. Dan aku bersyukur banget dengan aku seperti ini aku bisa menoreh prestasi gitu. Bukan sombong ya. Langsung aja tuh kadang-kadang ngomong Hendro sombongnya apa? Bukan sombong tapi buat kalian di luaran sana yang mungkin merasa insecure dengan kelebihan yang kita punya, jangan ngerasa orang omongin kayak gini. Ini contoh nih. Ini contoh banget nih. Aku sering ngomong gini sama cowok-cowok, kamu tuh jadi cowok nggak boleh nyakitin perempuan misalnya gitu. Karena orang seperti aku terkadang kita paling anti nyakitin perempuan terkadang gitu. Kalau aku prinsip aku ingat orang tua aku gitu loh, kakak aku perempuan, keponakan aku perempuan. Tapi dia bilang, Allah Hendro kamu juga laki-laki gini. Tapi kita beda say. Nah terus dia bilang apa bedanya sama-sama punya gitu katanya gitu kan. Ya beda lah kok bisa. Kayak gitu. Nggak bisa kan beda aku bilang gitu. Jadi sebenarnya buat kalian juga yang punya aku bilang kelebihan ya yang kayak gara-gara seperti aku gitu jangan pernah merasa itu adalah halangan buat kita untuk bisa Berkarya ya. berkarya atau mengembangkan itu karena alhamdulillah aku bisa sampai di titik ini dikenal banyak orang dan aku di Samarinda ini baru Ya. baru 2 tahun maksudnya belum lama-lama banget gitu. Terus aku di kampus alhamdulillah cukup dikenal sama teman-teman bahkan teman-teman baru atau mahasiswa baru gitu karena beberapa karya prestasi yang udah aku dapat gitu. Jadi buat kalian jangan pernah insecure, jangan pernah ngerasa bahwasanya aduh aku kayak gini bakal dijauhin orang, no, tapi tetap maju gitu. Tetap jangan pernah langsung berpikir bahwasanya udahlah aku diam aja udah, atau malah jangan dijadi-jadikan. Paham gak sih? Dijadi-jadikan tuh gimana Gini, tuh maksudnya? Aku dulu punya beberapa teman deket yang gaya kayak aku tapi mereka jadi pecah telur gitu. maksudnya tuh kayak adonan donat yang ditutup dikembangkan jadi berkembang. Nah, aku alhamdulillah sampai detik ini selalu ada orang-orang yang selalu ngomong Hendro, kayaknya kamu berlebihan deh kalau gitu. Nah, jadi aku tipe orang yang nerima banget kritik dan saran. Terutama umi aku. Mungkin kamu bingung ya, kok ada ibu ada umi. Jadi aku tuh gengs punya 5 orang tua. Bukan bapakku nikah 5 kali ya, bukan. Maksudnya yang dianggap sebagai orang tua. Orang tua angkat. Jadi aku tuh punya orang kandung tuh di Tenggarong, mama sama abah. Terus aku tuh punya umi di Tanah Ulu. Terus aku tuh punya mama yang di Bukit Pinang. Terus punya bunda, terus punya ibu gitu. Jadi terkadang umi aku, mama aku, bunda aku tuh kadang suka negur. Kadang manggilnya Bang Hendro, Mas Hendro, jangan gitu. Kalau udah berlebihan kadang ditegur. Aku tuh bersyukur banget Allah itu masih ngasih aku di environment atau lingkungan yang masih mengingatkan aku gitu. Ketika aku berlebihan ditegur. Aku selalu ditegur gitu. Jadi aku kayak sadar ini nggak boleh. Tapi kalau tanya ada nggak sih Hendro pernah ada perasaan pengen nyoba? Pernah. Maksudnya tuh nyoba gini. Nyoba kayak jadi wanita seutuhnya, kayak pakai ini pakai itu pernah, tapi aku selalu ingat pesan umi aku tuh, ingat Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Nah kayak oh my god, oke gitu, kayak tersambar gitu, kayak ingat lagi gitu. Tapi aku bersyukur banget, itulah yang menjadi penguat aku sekarang ini. Makanya kalau nanya Hendro kamu gak ada niatan pengen jadi begini jadi begitu, loh kok jadinya lu malah ngedoain gue yang kayak gitu sih, yang aneh-aneh gitu, gitu. aneh-aneh gitu. Nah kan ini nih Hendro udah terbentuk nih ya, jadi seorang Hendro yang pintar make up. Alhamdulillah. Dan juga walaupun dicap ngelambe, Hendro ya
bodo amat tetap bodo maju amat aja gitu ya. sih, Nah, apa ya? Aku mau minta nih untuk Hendro nyampein saran untuk teman-teman yang masih insecure dengan dirinya dia kalau dia bisa make up tapi nggak berani untuk mengembangkan skillnya gitu. Oke, mungkin semacam motivasi ya. Motivasi atau nasihat. Jadi buat kamera ya. Boleh. Atau kesini kali ya. Kemana? Jadi buat teman-teman nih siapapun di luar sana, aku yakin banget orang seperti kita, maksudnya aku bilang aja orang seperti kita, orang itu akan mudah ngejudge bahwasanya kita itu adalah bencana. Ingat gak sih? Ini nih bikin kiamat dekat, ya Allah. Kan gitu kadang. Ini tali kiamat nih. Aku udah ngelawain banyak itu. Dan diomongin kiamat dekat lah, banci kaleng lah, api gitu ya. Bencong gitu lah, zaman SD. Diomongin anak haram juga, terus dibilangin kayak waria gitu. Tapi itu semua aku jadikan motivasi atau dorongan aku untuk membuktikan kepada mereka bahwasanya I can. Aku bisa seperti ini gitu. Seperti ini seperti apa? Berkembang dengan kelebihan yang aku punya. Jadi buat kalian di luar sana yang merasa kayak punya perilaku atau seperti aku, kita ini juga manusia seperti biasa seperti mereka pada umumnya. Jangan takut untuk berkarya. Jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Karena sejatinya orang seperti kita adalah istimewa. Kenapa? Karena kita diberi Tuhan kepribadian yang seperti ini. Tuhan tuh menguji kita, mampu nggak ini orang nih? Imannya tergoda nggak? Maksudnya tergoda untuk merubah dirinya dia, yang lain. Dan buat kalian yang dijudge sama orang atau dikata-katain orang, biasanya ngata-ngatain kita tuh mereka tuh mungkin lebih merasa wah. Coba deh kalian tantang mereka, bisa nggak jadi kita sehari aja, sejam aja? Karena nggak bakal bisa. Jadi kalau kalian dijudge orang atau kalian mungkin ngerasa diomongin orang, udah sandiwara aja. Aku tuh gitu, aku tuh pintar banget sandiwara. Kayak pura-pura tuli, pura-pura buta. Jadi orang ngomong apa, nggak apa-apa. Kalau dia positif, akan masuk. Jadi telinga aku tuh ada filternya. Ibaratnya, otak aku juga ada filter. Dan ketika ada kata-kata yang masuk, tuh kesaring otomatis. Ketika itu negatif dan buat aku down, jangan keluar. Gitu. Jadi manusia itu yang cerdas, jangan pintar aja. Orang cerdas pasti punya attitude etika. Orang yang punya attitude nggak bakal bisa ngejudge orang seenaknya. Pasti. Jadi buat kalian tetap semangat, dan kalau bingung DM aku aja, itu konsultasi ya kan. Di sesi inti. Ya, buat kalian yang ngerasa kayak punya kelebihan kayak aku, atau yang punya kelebihan bisa make up, bisa nari, bisa nyanyi, bisa apapun, tapi dengan gaya seperti ini, jangan insecure, jangan ngerasa bahwasanya aku gak bakal jadi berkarya. No, alhamdulillah aku juga sering nari, sering nyanyi. Ya walaupun aku nyanyi dangdut, suka joget gitu, orang terhibur. Kita buat orang senang itu pahala. Pada dasarnya orang seperti kita kan dibutuhkan orang untuk hibur diri, ya enggak? Pastinya hibur diri, bukan hibur om. Canda om, canda. Oke deh, makasih ya buat Hendro udah Thank you. Itu tadi motivasinya bagus banget untuk teman-teman yang lain. Jangan lupa nih kalian kalau mau tanya-tanya tentang Hendro bisa langsung DM ke Instagramnya ya, ditaruh di deskripsi. Dan juga buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kami di Genos Podcast. Dan juga ikutin follow-nya dia ya, follow IG-nya dia. 2 ya, nanti bisa ada Instagram make up sama Instagram official. Ada 2. Oke, thank you for listening to our podcast, dan this is Genos Podcast and we're out.